Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erni Mernanda dari Prodi Akuntansi AK 401. Pada mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, kita akan membahas tentang standar akuntansi pemerintah, yaitu landasan transparansi dan akuntabilitas pengelola keuangan negara. Untuk penjelasannya, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis standar akuntansi pemerintahan atau SAP sebagai landasan penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. SAP merupakan prinsip dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh entitas pemerintahan dalam menyajikan laporan keuangan. Penelitian ini mengkaji beberapa SAP, yaitu isu-isu kritikal yang berkaitan dengan implementasinya, serta pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAP memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penggunaan sistem pengendalian internal, dan penyesuaian SAP dengan strategi pengembangan lingkungan. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Untuk latar belakangnya yaitu pengelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel merupakan syarat utama bagi mewujudkan tata pemerintahan yang baik atau good governance. Dalam konteks ini, akuntansi pemerintahan memegang peran krusial, yaitu akuntansi pemberian tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatat transaksi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memberikan informasi yang relevan dan handal kepada para pemangku kepentingan atau mengenai kinerja keuangan pemerintahan. Standar akuntansi atau SAP merupakan kumpulan prinsip, aturan, dan prosedur yang mengatur praktik akuntansi dalam entitas pemerintahan. SAP berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintahan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang komprehensif, akurat, dan dapat diperbandingkan. Implementasi atau SAP yang efektif diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, untuk rumusan masalahnya yaitu berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai perkembangan standar akuntansi pemerintah atau SAP di Indonesia. Apa saja isu-isu kritikal yang berkaitan dengan implementasi SAP di Indonesia? Nah, yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Nah, untuk tujuan penelitiannya yaitu satu, sebagai untuk mendeskripsikan perkembangan standar akuntansi pemerintah atau SAP di Indonesia. Yang kedua, yaitu menganalisis isu-isu kritikal yang berkaitan dengan implementasi SAP di Indonesia. Menganalisis pengaruh SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Nah, untuk manfaat penelitiannya, yaitu sebagai hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Bagi pemerintah sebagai bahan masukan dalam rangka perbaikan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah, yaitu sebagai akademis, yaitu sebagai referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan akuntansi pemerintah bagi masyarakat. Meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya standar akuntansi pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Nah, untuk kajian pustakanya yaitu poin pertama sebagai standar pemahaman akuntansi, yaitu pemerintah
Standar akuntansi pemerintah atau SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat diperbandingkan dan mudah dipahami oleh pengguna. Untuk standar pemahaman akuntansi pemerintahan yaitu merupakan kumpulan prinsip, aturan, dan praktik yang digunakan dalam proses pencatatan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Tujuan utamanya yaitu dari standar ini adalah untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, kejelasan, dan komparabilitas informasi keuangan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Nah, untuk komponen utamanya yaitu s- sebagai prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PAU untuk basis akrualnya yaitu pencatatan transaksi berdasarkan pengakuan ketika peristiwa ekonomi terjadi, bukan ketika kas diterima atau dikeluarkan. Untuk materialitas yaitu informasi dianggap material jika kelalaian atau kesalahan dalam pelaporan dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan. Untuk konsistensinya yaitu metode dan prinsip yang digunakan harus konsisten dari tahun ke tahun. Nah, selanjutnya yaitu siklus akuntansi pemerintah, yaitu untuk pencatatannya, pendokumentasian setiap transaksi keuangan yang terjadi. Untuk pelaporannya, yaitu penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Nah, untuk pertanggungjawabannya, yaitu penyampaian laporan keuangan kepada pihak yang berwenang dan publik. Nah, yang selanjutnya yaitu laporan keuangan pemerintah yang meliputi laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, untuk manfaat standar akuntansi pemerintah yaitu sebagai transparansi, masyarakat dapat mengetahui pengelolaan keuangan negara. Untuk akuntabilitasnya yaitu pihak pemerintah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran. Untuk komparabilitasnya yaitu data keuangan pemerintah dapat dibandingkan antar periode ataupun daerah. Nah, untuk keandalannya yaitu informasi keuangan dapat dipercaya untuk pengembalian keputusan. Selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangan SAP di Indonesia. Ada beberapa poin di antaranya yaitu satu, dasar hukum dan latar belakang yaitu adalah standar akuntansi pemerintahan atau SAP dibentuk untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dasar hukum utama adalah penyusunan SAP berasal dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara. Pasal 35 yang meliputi laporan keuangan pemerintah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang pembendaharaan negara. Nah, selanjutnya yaitu proses penyusunan standar akuntansi pemerintah yang meliputi pembentukan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP. KSAP dibentuk melalui keputusan Menteri Keuangan Nomor 292 garing KMK 06 garing 2004 sebagai lembaga yang bertugas menyusun dan menetapkan SAP. SAP tahap awal atau SAP berbasis kas menuju aktual. Pada tahun 2000-an Indonesia mulai menerapkan SAP berbasis kas.
Laporan keuangan pemerintahan masih menggunakan basis kas, namun diarahkan ke berbasis aktual. Yang ketiga yaitu pengaturan SAP melalui peraturan pemerintah. Satu, sebagai peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 yang meliputi regulasi awal tentang tata cara penyusunan laporan keuangan pemerintahan daerah. Yang selanjutnya yaitu relevansi masih berbasis kas namun menjadi landasan awal untuk perbaikan selanjutnya. Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Peraturan pemerintah ini adalah tonggak utama, yaitu sebagai penetapan SAP sebagai standar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sebagai basis yang digunakan yaitu basis aktual penuh untuk aset, liabilitas, dan ekuitas, serta basis kas menuju aktual untuk pendapatan dan belanja. Peraturan Perusahaan Nomor 71 Tahun 2010 juga mengatur penegasan kembali tugas KSAP dan memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan dalam penetapan SAP. Yang keempat itu sebagai perkembangan dan revisi standar yang meliputi perubahan dan penyempurnaan standar. Yang selanjutnya, sejak Peraturan Perusahaan Nomor 71 Tahun 2010, KSAP terus melakukan revisi dan penyempurnaan standar. SAP mulai sepenuhnya berbasis aktual dengan berbagai revisi yang diatur dalam keputusan Menteri Keuangan, misalnya Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 211 garing PMK titik 05 garing 2020 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis aktual pada pemerintahan pusat. Merupakan standar terbaru yang mengatur SAP berbasis aktual penuh. Selain itu, untuk pemerintahan daerah, SAP berbasis aktual juga terus mendorong melalui regulasi turunan atau peraturan Menteri Dalam Negeri atau Pergub dan lain-lain. Yang kelima yaitu ringkasan kronologi. Awal tahun 2000-an, SAP berbasis kas. 2024 sampai 2025 pembentukan KSAP PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar keuangan daerah. Tahun 2010 PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis aktual penuh untuk aset atau liabilitas, kas menuju aktual untuk pendapatan atau berbelanja. Tahun 2020 sehingga sekarang PMK nomor 218 garing PMK titik 05 garing 2020 tentang SAP berbasis aktual penuh. Nah, selanjutnya yaitu kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Yang pertama, kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan atau SAP adalah asumsi dasar yang dibagi menjadi dua yaitu basic aktual kesembuhan kesembuhan atau going concern. Nah, yang kedua yaitu prinsip-prinsip akuntansi terbagi menjadi beberapa di antaranya kemampuan untuk perbandingan atau comparability, selanjutnya yaitu konsistensi, selanjutnya materialitas, selanjutnya pertanggungjawaban atau accountability, selanjutnya transparansi, selanjutnya keandalan dan selanjutnya yaitu netralitas. Nah, yang ketiga yaitu karakteristik karakteristik kualitatif informasi akuntansi terbagi menjadi empat yaitu relevansi, keandalan, keterpahaman, dan ketetapan waktu. Nah, konsep laporan keuangan pemerintah diantaranya yaitu satu laporan realisasi anggaran atau LRA. Laporan realisasi anggaran atau LRA menyajikan informasi realisasi pendapatan atau belanja, transfer, dan pembiayaan dibandingkan
Kan dengan anggaran dalam satu periode atau LRA membantu menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Yang kedua yaitu neraca, yaitu adalah atau yang bisa disebut dengan laporan posisi keuangan. Yang ketiga yaitu laporan operasional atau LO yang menyajikan hasil keuangan operasional entitas pemerintahan selama satu periode. Yang keempat yaitu laporan arus kas atau LAK yang menyajikan informasi mengenai arus kas masuk dan keluar dari aktivitas operasi. Yang kelima yaitu laporan perubahan ekuitas atau LPE yang menyajikan perubahan ekuitas selama periode pelaporan. Yang keenam yaitu catatan atas laporan keuangan atau CALK yang berisi tentang penjelasan naratif agar laporan keuangan dapat dipahami secara komprehensif terhadap termasuk kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan. Nah, untuk komponen tambahannya yaitu pada pengembangan teknisi SAP, pada perkembangan terkini SAP berbasis aktual penuh, laporan operasional atau LO dan laporan perubahan ekuitas atau LPE menjadi komponen laporan keuangan wajib yang disampaikan selain LRA, neraca, laporan arus dan kas dan catatan atas laporan keuangan. Telah literatur terkait implementasi SAP. Ada beberapa yaitu satu temuan penelitian yang mendukung implementasi SAP yang meliputi A. Meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Contohnya adalah Fitria di tahun 2017 menyimpulkan bahwa implementasi SAP ini di pemerintahan daerah dapat meningkatkan akuntabilitas pabrik. Nah, untuk Syarul dan Setiawan tahun 2019 menemukan bahwa tingkat pemahaman dan komitmen SDM sangat menentukan keberhasilan implementasi SAP yang berdampak pada kualitas laporan keuangan. Nah, yang kedua yaitu dukungan regulasi dan peran KSAP. Selanjutnya yaitu temuan penelitian yang bertentangan atau mengemukakan kendala. Terbagi menjadi dua yaitu kendala sumber daya manusia atau SDM dan budaya organisasi. Yang kedua yaitu tantangan teknis dan sistem informasi. Nah, untuk ringkasan dan implementasi, yaitu sebagai pendukungnya, implementasi SAP meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah, didukung oleh regulasi dan pelatihan SDM. Untuk penghambatan, yaitu rendahnya implementasi SDM budaya organisasi yang belum siap dan lemah dalam sistem informasi menjadi tantangan utama. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembahasan atau analisis. Yang pertama yaitu perkembangan SAP di Indonesia atau analisis mendalam. Yang kedua yaitu pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap perkembangan SAP yang meliputi sumber daya manusia atau SDM, infrastruktur TI dan sistem informasi akuntansi, budaya organisasi. Nah, untuk faktor eksternalnya ada regulasi dan kebijakan pemerintah, tuntunan akuntabilitas dan transparansi, teknologi informasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu identifikasi kekuatan dalam kelemahan SAP yang berlaku saat ini sebagai meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, standar kooperatif dan terperinci, keselarasan dengan standar internasional, peningkatan kualitas SDM dan sistem informasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu kelemahan SAP. Yang pertama sebagai keterbatasan SDM. Yang kedua, belum terintegrasi sepenuhnya di seluruh daerah. Yang ketiga yaitu budaya organisasi yang belum siap. Yang keempat yaitu tantangan teknologi. Yang kelima, peraturan yang sering berubah.
Dan untuk kesimpulannya adalah perkembangan SAP di Indonesia telah membawa banyak kemajuan, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Namun, tantangan utama terletak pada kualitas SDM, sistem informasi, serta kesiapan budaya organisasi. Regulasi yang kuat dan tuntunan publik akan terus mendorong perbaikan penerapan SAP di masa depan. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang isu-isu kritikal dalam penerapan SAP. Yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya manusia atau SDM yang kompeten. Yang kedua yaitu kurangnya pemahaman mengenai SAP di kalangan aparatur pemerintah. Yang ketiga yaitu sebagai sistem pengendalian internal yang belum optimal. Yang keempat sebagai keterbatasan infrastruktur teknologi informasi. Yang kelima sebagai resistensi terhadap perubahan. Yang keenam sebagai interferensi SAP yang berbeda di berbagai entitas pemerintah. Nah, untuk kesimpulannya, implementasi SAP yang efektif tidak hanya membutuhkan teknologi, tetapi juga komitmen, pelatihan, dan perubahan budaya kerja di seluruh lini pemerintahan. Tanpa upaya serius dalam mengatasi isu-isu di atas, manfaat SAP tidak akan optimal. Untuk selanjutnya yaitu pengaruh SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Yang pertama sebagai relevansi, yang kedua sebagai keandalan atau reliabilitas, yang ketiga dapat dibandingkan, yang keempat dapat dipahami. Nah, untuk ringkasan dan rekomendasinya yaitu kelebihan SAP terhadap kualitas laporan, untuk laporan keuangannya meningkatkan ketepatan waktu dan relevansi laporan, meningkatkan konsistensi dan data, membuat laporan keuangan lebih mudah dibandingkan dan dipahami. Untuk area yang masih perlu diperbaiki yaitu peningkatan pelatihan dan pemahaman SDM, penyusunan standar baku input data serta penjelasan istilah untuk penggunaan non-teknis, peningkatan kapasitas infrastruktur TI untuk memastikan data dapat diinput secara real-time. Nah, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dibagi menjadi beberapa yang diantaranya yaitu perkembangan standar akuntansi pemerintah di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu isu-isu kritikal dalam implementasi SAP. Yang selanjutnya yaitu pengaruh SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Untuk selanjutnya yaitu saran. Saran terbagi menjadi beberapa bagian juga, diantaranya yaitu peningkatan implementasi SAP sebagai peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem pengendalian internal, pengembangan infrastruktur teknologi informasi, penyusunan pedoman implementasi SAP yang lebih rinci, sosialisasi SAP secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu penyesuaian SAP dengan strategi perkembangan lingkungan, yaitu sebagai penyesuaian SAP terhadap perkembangan teknologi, respon terhadap regulasi, perlunya penelitian lebih lanjut, yaitu sebagai penelitian kooperatif dampak implementasi, evaluasi dan benchmarking, pengembangan indikator kerja. Nah, untuk daftar pustakanya kita harus mengambil dari beberapa sumber. Demikian yang dapat saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.